Selamat pagi. Din. Kita geser sedikit. Kemarin di area Waduk Sermo Kulon Progo, ini masih juga di Kulon Progo sih, cuma ini perbatasan yang antara Magelang dan Kulon Progo ya. Tepatnya di area perbukitan Menoreh. Kita sedang apa ini? Ya, intinya nginep di homestay, namanya Rimbono Homestay. Memang tujuannya dari awalnya pengen menepi, pengen tidur nyaman, nyenyak, sepi dari keramaian. Cuacanya sangat mendukung, riwis-riwis, full hujan dari sore sampai pagi ini. Sambil menikmati suasana gerimis hujan, izin sharing lagi sedikit. Nah, kali ini pengalaman aja saya ya, ini ya, dari apa yang diajarkan oleh Tuhan tentang konsep bahagia sih. Kalau saya pribadi dapat pelajaran di Alkitab itu kan bahagia itu banyak sekali ditulis ya. Berbahagialah orang yang ini, berbahagialah orang yang itu, berbahagialah orang yang macam-macam intinya. Nah, salah satunya apa ya, seingat saya, berbahagialah orang yang melakukan ketetapan Tuhan. Terus ada lagi, berbahagialah orang yang melakukan segala sesuatunya sebagaimana mestinya. Itu ada sepertinya, seingat saya ditulis di Amsal kalau tidak salah. Nah, dalam konteks seperti itu saya renungkan, kok dapat pengertian berbahagia itu sebenarnya nggak usah dicari sih. Kan kadang ada ya apa pengajaran ya, bukan salah benar, tapi carilah kebahagiaan ini, mencari kebahagiaan di sini di situ, sebetulnya harus begini begitu. Nah, tapi seharusnya bahagia itu sih natural aja, nggak usah dicari-cari. Dalam konteks seperti yang saya sampaikan tadi, berbahagialah orang yang melakukan kebenaran, melakukan ketetapan Tuhan, melakukan hal sebagaimana mestinya. Sih harusnya menurut saya ini ya kalau kita melakukan itu semua, melakukan hal yang benar, ya wes otomatis ya bahagialah kita gitu loh. Hidupnya tenang, hidupnya damai, ya kan, logikanya kan seperti itu. Jadi bukan mencari bahagianya, tapi lakukan saja hal yang benar, yang wajar, nggak neko-neko gitu-gitu ya otomatis hidupnya kita itu bahagia. Udah nggak usah nyari-nyari bahagia itu harus bagaimana, begini begitu. Simpel sih menurut saya kok. Itu salah satunya konsep berbahagia gitu. Nah, yang jadi PR-nya itu sebetulnya bukan mencari bahagianya, tapi bagaimana kita bisa mengambil keputusan, melakukan hal yang benar, melakukan yang sebagaimana mestinya, hal yang wajar, gak neko-neko, wes gak aneh-aneh, intinya begitu. Kalau itu benar ya dilakukan. Itu PR utamanya yang cukup sulit menurut saya. Lantas bagaimana? Menurut saya itu kan sesuatu yang natural ya, yang nggak bisa dibuat-buat. Ya datang sama sumbernya aja lah. Datang sama sumbernya siapa sih? Ya Tuhan sih. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin lah ya ini ya, kita harus mau dulu untuk melakukan itu. Kalau kita mau, ya minta sama Tuhan selanjutnya supaya kita dimampukan, ya kan? Pasti Tuhan tolong gitu kalau kita mau. Karena satu hal yang tidak bisa Tuhan lakukan itu kan, kalau ya mungkin bukan Tuhan nggak mau bisa lakukan ya, tapi Tuhan menghargai ya intinya keputusan kita. Kalau kita tidak mau ya Tuhan akan menghargai itu juga, tapi ada konsekuensinya. Tapi kalau kita mau ya Tuhan akan tolong kita, akan mampukan kita untuk melakukan hal itu, melakukan hal yang benar,
ada anugerahnya, ada hidayahnya yang cukup buat kita untuk melakukan hal yang benar supaya hidupnya kita juga berbahagia. Itu sih menurut saya ya, ini sharing pagi sambil ngopi-ngopi gerimis-gerimis ini. Pokoknya saling mendoakan, kita sama-sama belajar supaya hidupnya kita berbahagia, sukacita, damai selalu, sehat semuanya buat saya panjenengan. Gusti berkahi. Selamat pagi, Tuhan berkati.